Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Tsumma aqulu wa kadzalika kullu fariqin minan nasi khassahumullahu ta'ala bi nikmatin min ni'amid dini min ilmin au ngamalin. Kemudian aku berkata pula, begitu juga masing-masing kelompok dari masyarakat Allah mengkhususkan kepada mereka dengan nikmat dari beberapa nikmat keagamaan yang berupa ilmu pengetahuan atau amal ibadah. Itu nikmat namanya. Ilmu pengetahuan itu nikmat yang paling tertinggi. Baru nikmat ibadah. Karena ibadah tanpa ilmu pengetahuan sia-sia belaka. Fa innaka tajiduhum bil haqiqati a'rafun nasi bi qadriha wa asadduhum ta'ziman laha wa jadduhum fi tahsiliha wa a'zamuhum fi ikramiha. Kalau dibaca a'rafan nasi wa asaddahum ya, tajiduhum a'rafan nasi, jadi maf'ul aja, maf'ul b, maf'ul kata khobar kana, khobar tajidu. Jadi khobar tajidu aja. Arafan nasi biqadriha wa saddahum ta'ziman laha wajaddahum bi tahsiliha wa azamahum bi ikramiha wa aqwamahum bi syukriha. Ingatlah, kamu pasti akan dapati mereka secara hakiki, merekalah orang-orang yang paling paham tentang nilainya nikmat ilmu. Ini hanya ke nikmat ya, nikmat ilmu dan ibadah. Wasaddahum ta'ziman, dan paling-paling bisanya mereka mengagungkan laha bagi nikmat itu. Wajaddahum, dan yang paling rajin mereka pitahsilha dalam meraih nikmat tersebut. Wa azamahum, dan paling agungnya manusia atau mereka fi ikramiha dalam memuliakan ilmu. Wa aqwamahum bisyukriha, dan yang paling bisa melaksanakan syukurnya. Ya? Itu buat orang-orang auliyaillah bukan nikmat. Kalau dunia itu ma'adzab kan, ujian. Pamal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi ibtalahu, orang yang dikasih anugerah rizki, harta, kekayaan, itu ibtalahu. Dalam surah Wal-Fajr begitu. Buat orang-orang yang ahlillah itu semua dianggap musibah. Jadi bukan nikmat kalau buat mereka. Nikmat itu yang abadi dan tidak ngerepotin. Kalau yang pakai ngerepotin bukan nikmat namanya. Kalau kita merasa ringan, maka kita itu udah masuk. Ente aja dah, jangan ajak. Oh kita bukan. Iya, merasa ringan untuk ibadah itu. Iya, maksudnya kayak misalkan berangkat ngaji kayaknya ringan aja. Itu nikmat, itu pilihan, itu pilihan dari Allah. Itu nikmat yang wajib disyukuri. Gitu. Karena ada orang yang mingket, kenal mingket, disamper juga ke dalam lagi, gelar. Ngopi dulu ya, pakai ngopi dulu ya gitu. Ngopi dah. Pas lihat jam, ya kemalaman, tinggal kita udah, besok aja deh ya. Ada yang begitu. Ada yang pas lagi tidur di handphone dibanting, berusaha sekarang. Gitu. Itu perlu disyukuri.
Dan yang dikatakan para ahli lah itu dunia itu harta kekayaan itu musibah, karena memang Al-Quran mengatakan itu pamal insanu iza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu, dikasih jabatan tinggi, dikasih nikmat harta kekayaan, itu ibtalahu. Itu makanya orang-orang ahli lama nggak mengatakan itu nikmat, enggak, itu bala. Kalau saya masih mengatakan nikmat, kalau saya Amin mengatakan itu bala. Bala-bala. Kalau saya masih mengatakan nikmat. Iya, kalau memang hanya orang itu mengejar dunia, dalam ulama sufi bilang abnaud dunya. Jadi orang di dunia ini ada abnaud dunya, ada abnaul akhirah. Ada Abdullah, ada Abdud dunya. Ada Abdul Fulus. Nói sama hijau biar hijau, sama petinya. Cuma kalau saya Abdullah, dia Abdul Fulus. Abdul Fulus. Iya, enggak tiap sama Abdul Fulus. Abdul Fulus. Jadi kalau memang dia yang ada di otaknya hanya Fulus, Abdul Fulus namanya. Yang di otaknya ada bini, Abdul bini. Walladzina harramahumullahu dzalika faliqillati ihtifalihim wa ta'zimihim lihaqqiha ba'dal qadris sabiqi. Dan mereka yang diharamkannya oleh Allah akan yang demikian karena sangat minimnya daya jangkauan mereka, wa ta'zimihim, dan takzimnya mereka, lihaqqiha, terhadap ilmu pengetahuan dan ibadah, ba'dal qadris sabiqi, setelah kita menimbang-nimbang dengan ukuran yang telah lalu. Falau kana ta'zimul ilmi wal ibadati fi qulubil amati wasuqati mithla ma fi qulubil ulama'i wal mutabidina lama ataru suqahum alaihi wahana alaihim tarkahu. Andai kata rasa agungnya ilmu dan ibadah di dalam hati orang awam dan orang-orang ahli pasar sama seperti apa yang ada dalam hati para ulama dan ahli ibadah, tentunya mereka tidak lebih mengutamakan pasar mereka atas ilmu pengetahuan, dan tentunya mereka ringan-ringan saja meninggalkan pasar-pasarnya. Seandainya orang berkecimpung di pasar pun ilmunya sama dengan orang-orang ulama, mungkinkah bisa? Badannya boleh ada di pasar, asal hatinya selalu di masjid. Orang alim mah biar di pasar hatinya di masjid. Kalau orang ahli pasar memang di pasar, di masjid, ya hati di pasar. Allahu Akbar, langan gue dateng kagak ya? Gitu. Kalau orang ahli ibadah mah biar badannya di pasar, hatinya di masjid. Tapi mau orang pasar biar badannya di masjid, hatinya tetap di pasar. Ahli bantal biar badannya ngaji, matanya tetap di bantal. Ahli bantal. Yang begitu namanya Abdul Bantal. Ala taro anna faqihan idza zafara bi ta'limi mas'alatin kanat multabisatan alaihi thumma zafara biha kaifa yartahu qalbuhu wa ya'zumu sururuhu. Tidakkah kamu merasakan bahwa orang-orang cendekiawan, orang alim ulama, apabila telah selesai memberikan kultum satu masalah, adalah mereka merasa
sumeh di hatinya. Jadi kalau orang yang ahli ilmu, orang cendekiawan, kalau dapat memecahkan suatu permasalahan, bisa nyampaikan suatu masalah, gunung dia tak gede, gunung salak lebih gede, girang. Gitu. Kalau nggak ngaji pusing dia, nggak ngaji pusing, layar pusing, nggak ngapa-ngapain. Gitu. Lain Saman, kalau Saman nggak ngaji, alhamdulillah asik. Gitu. Summa dzafara biha, kemudian merasa berhasil dengan dia, sukses dengan dia. Kaifa yartahu qalbuhu wa yazumu sururuhu wa yajillu mawqa'uha min qalbihi. Kemudian bagaimana rasa senengnya hatinya, merasa gamblangnya hatinya. Yartahu itu gamblang. Dan menjadi besar rasa gembiranya, dan merasa besar pula posisinya di hatinya. Hatta innahu rubama lau wajada alfadinarin maka nayak diludalika. Bahkan bisa jadi andai kata dia mendapatkan harta senilai 1000 dinar, itu dia rasakan tidak ngimbang ketimbang dia dapat memecahkan satu permasalahan atau mengajar satu masalah. Lah ente ngerasain karena itu bukan ahli ilmu. Orang tukang mancing dapat kecil banget, disindik dibawa pulang. Dapat Pak, dapat cuma kecil Bu, jangan khawatir. Iya. Padahal kalau beli, ya berapa duit sih? Tapi itu dia bangga-banggakan dapat mancing. Tanya Bang Sobar, servis komputer dari pagi nggak mau ketemu, penyakitnya begitu ketemu kayak pengen berak nemu WC. Girang batu dah. Apa yang geprak? Cuman itu doang dari tadi. Alhamdulillah gitu. Orang yang suka ilmu gitu. Kalau dia habis ngaji, dia baca kitab, dia apa, rasa gembiranya nggak ada ketulungan udah. Gitu. Nah, kalau pengen rasain alim dulu. Bisa merasakan ya orang ahli ilmu. Saya contohin. Ada seorang guru matematik di kelas. Begitu dia kasih soal buat anak-anak siswa, ternyata soalnya diberikan siswanya semua bisa nangkep, bisa diserap semua pelajarannya. Sebelum bapaknya tuh bocah girang, guru dulu di kelas girang banget. Gitu. Keluar dari kelas, ngobrol-ngobrol guru, mukanya ciri amat ajar. Kenapa? Ngajar di kelas tadi, semua siswanya bisa menerima pelajaran. Coba kalau kita ngajar sampai 2 jam di kelas, murid satu kan bisa pada satu soal, masuk ke ruang istirahat juga manyun aja dia. Hah? Biasanya juga kalau ada hal seperti itu, rasa bahagia seperti itu kadang-kadang mungkin kalau buat saya kadang ada rasa lain yang menyebabkan jadi rusak kebahagiaan itu. Ya enggak, kalau kita kan bahagia kan di hati sendiri. Artinya secara ukuran normalnya, manakala kita memberikan pelajaran diterima oleh siswa, kita ulang mereka bisa semua, kebahagiaan ada di hati. Kalau nanti rusak lain lagi. Ya, misalkan kita habis ada rasa bahagia, misalnya ada dari luar yang menyebabkan rusaknya, yang menguji dan sebagainya, itu kadang-kadang Ya kan kita tahu, kalau kita dikasih sendiri apa yang menguji. Kalau kita cerita mah ya, jangan cerita, makanya harus bahagia ada aja dah, ada aja gitu doang, gitu aja. Kok bahagia masih ada aja, udah beres, jangan cerita. Tumben lainnya hari ini ada aja, udah begitu.
Lo ya kebahagiaan di hati kita sendiri, kecuali dapat nikmat dapat rezeki banyak, kita beli bala tuh, makan bala dapat rezeki. Lah kalau ngajar sukses, puas, mau jangan siapa, gue puas lu aja puas, kagak bisa. Tawa. Iya, ada pun nanti setelahnya itu ada yang merusak kebahagiaan itu menjadi membuatkan sombong, itu kan urusan lain. Tapi saat di kelas itu begitu apa yang kita transfer semua diterima, kebahagiaan itu udah ada duanya. Capeknya ngajar hilang, gitu bang. Apalagi pas ujian begitu, anak didik kita semuanya nilainya 9 rata-rata, lulus semua. Itu hati nih deg-degan, gembira, macam-macam udah, sampai syukur keliwat nyumprit. Ini kebahagiaan seperti itu kan. Orang ahli ngajar enggak lain, enggak pakai dibalas apa-apa siswanya. Begitu dia ujian nilainya baik semua, guru bahagia banget, hilang ngajar itu capeknya. Ya itu kalau dapat nikmat yang sifatnya materi Kalau abstrak baginya gimana? Nggak bisa. Kebahagiaan milik dewek. Kalau lagi perasaan seperti itu kayak ada kemungkinan nggak ya timbul rasa ujub karena merasa. Kalau ada yang tahu bisa ujub. Kalau kita nggak cerita, ujub dalam hati nggak apa-apa, dewek. Jangan pakai cerita. Yang namanya ujub kan cerita-cerita. Pokoknya alhamdulillah. Saya mah kalau ngajar tiap kelas, setiap ajaran terima murid. Nggak ada yang nggak paham. Kalau kata saya sapa dulu, seramin lah. Iya dong, kita kan gitu terus main tinggi aja. Iya, kalau kita merasa bahagia kan syukur kepada Allah. Aku sholat dia, sholat 2 rakaat syukur gitu. Warubbama yahammuhu amru mas'alatin fi babid dini fayatafakkaru fiha sanatan bal asron bal isrina wa aktaro la yastakfiru dzalika wa la yamullu hatta rubama razzaqallahu ta'ala fahma dzalika faya'udduhu a'zama minnatin wa akbaro nikmatin. Bisa jadi membuat dia pusing kepala oleh hanya satu permasalahan dalam bab masalah agama. Maka dia berpikir keras dalam masalah itu sampai 1 tahun, bahkan bisa 10 tahun, bahkan lebih sampai 20 tahun, bahkan lebih lagi. Itu semua tidak dianggap lama dan tidak merasa jenuh, sehingga bisa jadi Allah menganugerahkannya kepahaman yang demikian itu. Kemudian semua itu tidak dianggapnya paya'udu, maka dianggapnya paling besar anugerah Allah dan paling besar nikmat Allah. Wa yara nafsahu bidzalika aghna kulli ghaniyin wa asrafa kulli syarifin, dan dia merasakan dirinya pada saat itu orang yang paling terkaya di dunia dan orang yang terpaling mulia di dunia. Boleh, asal jangan cerita. Yang kagak boleh ceritanya. Yang kagak boleh orang kayak gua dong, gitu yang kagak bolehnya. Orang miskin kayak orang kayak gua dong. Lu mah tolol banget sih. Itu kagak boleh. Mau paham susah banget gitu. Ya kalau ilmu itu kan kita kewajibannya belajar. Kadang-kadang waktu belajarnya belum paham, pas di rumah baru nyambung. Tell me aja kadang-kadang gitu. Iya kadang-kadang begitu. Waktu diceramain tadi nggak paham kita, pas di rumah baru ngeh lagi makan. Oh maksudnya begitu tadi Kiai gitu. Iya, gitu. Namanya kebahagiaan tertunda. Iya. Jadi memang kadar daya nalar orang itu berbeda-beda, Bang. Gitu. Dan barangkali yang begitu disayang Allah malah. Itu sebab dalam kitab Hikam, kalau Allah mau memberikan sesuatu ditahan dulu kita. Ada yang ngaji 40 tahun kagak bisa-bisa sampai putus asa,
Akhirnya dia dagang air, dipikul tiap hari. Lama-lama di tempat ngambil air ada air netes, batu itu kena tetesan air bolong. Dia mikir, air aja yang begitu lunak kena batu yang keras bolong, masa hati gua nggak bolong-bolong, kan gitu. Balik lagi dia buang, lempar pikulan air. Lalu balik lagi tong, ngaji lagi guru ah. Lah kan ngambek udah mau kawin. Ngaji lagi guru ah. Boleh ngaji lagi, ada syaratnya. Apa guru syaratnya? Ono WC udah penuh, tolong dah dikuras. Syaratnya nguras WC. Nah kalau penuh pesantren atau santrinya 1000 nguras WC juga. Itu cuman nguras WC. Jadi ilmu yang dipelajari selama 40 tahun itu nyangkut di WC. Pas dikuras WC-nya langsung yang udah pelajarin semua terbuka. Sampai terkenal dengan julukan Ibnu Hajar, anak batu. Bukan Ibnu Hajar yang ompong ini, bukan, itu mubanan. Ibnu Hajar Al-Haytami ya, ada dua Ibnu Hajar tuh. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama ahli hadis, pengarang kitab Subulus Salam. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, itu yang dagang air itu. Jadi ilmunya dia belajar selama 40 tahun nyangsrang di WC. Ternyata pas WC dikuras WC-nya, ketemu ilmunya tuh 40 tahun pelajarin. Nggak pakai ngaji lagi udah. Dah mandi sono, udah pulang, ngajar sono. Gitu. Kan kalau susah-susah banget ngaji udah penuh ke Ratna, WC penuh no. Gitu bang, kalau dilihat gitu berarti 40 tahun dia ngaji bukan sia-sia, cuman nyangkut di WC. Dibersihin dulu WC-nya baru. Ada Kiai As'ad situ Bondo ngaji sama guru di Bangkalan, ilmunya dari Allah malah dunia, cuman nyangkut di kambing, suruh ngangon dulu kambing 4 tahun. Pas ngangon kambing 4 tahun nggak pakai belajar, emang ilmunya nyangkut di kambing, pinter udah. Jadi bukan belum udah kasih ilmunya, cuman nyangkutnya di mana nggak tahu tuh. Makanya rajin-rajin cari di mana nyangkutnya ilmu saya gitu. Bal rubama yatabayyanu mitlu hadhil mas'alati lisuqiyin aw limuta'allimin kaslanin yara min nafsi annahu mithluhu birrogbati fil ilmi wal mahabbati lahu fala yustamau ilaihi haqquhu. Bahkan bisa jadi kejadian atau kenyataan yang seperti ini masalah bagi para pedagang di pasar atau bagi para pelajar yang memiliki sifat pemalas, yang dia merasakan pada dirinya bahwa dia sama seperti dalam merasa cintanya dalam ilmu dan rasa cintanya kepadanya, maka tidak terdengar kepadanya hak-haknya. Rubbama in tola alail kalamu yamullu aw yanamu. Boleh jadi kalau kita ngaji lama-lama ya tidur atau jadi jenuh. Wa in tabayyana dzalika lahu fala ya'udu kabiru amrin. Kalau memang ternyata dia pun mendapatkan pemahaman ilmu pengetahuan dan ibadah karena dia memang orang ahli pasar, fala ya'udu kabiru amrin, itu dia enggak masalah yang besar. Wa kadzalikal munibu ilallahi ta'ala kam yajtahidu wa yad'abu birriyadati wa siyanatin nafsi anis syahawati wal ladzati wa iljamil arkani fil harakati wa sakanati asa an yatim yutammimallahu lahu raqataini fi adabin wa taharatin. Begitu juga orang-orang yang selalu melakoni ibadah kepada Allah Ta'ala. Sudah berapa lama dia berusaha keras dan menjadikan tradisi melatih diri dengan riyadhah dan menjaga diri daripada syahwat dan kelezatan dan mengendalikan segala rukun anggota badan dalam gerak dan diam. Bisa jadi Allah sempurnakan itu semua hanya dengan 2 rakaat dengan adab dan toharoh.
Kagak be. Kemarin ente puasa udah 40 hari diulang 70 kali. Belum juga terbukti gara-gara sholat 2 rakaat dengan adab yang baik langsung pleng aja ya. Supaya kita jadi marifat, jadi orang marifat kan nanya sana ya harus 4 tahun kita riado, ada yang bilang harus puasa sekian. Dijalanin kan itu semua. Udah hampir putus asa, udah 4 tahun dia puasa nggak dapat apa-apa, dia sholat 2 rakaat dengan wudunya benar dan sholatnya khusyuk. Begitu assalamualaikum warahmatullahi lah langsung lihat apa aja, paham apa aja. Nah kan bisa jadi kayak begitu. Ibaratnya kayak orang gali sumur, udah tinggal dikit banget, tinggal kalau putus asa kadang kan cerot air di situ, sekali mantek doang cerot aja. Udah seminggu digali ngokol-ngokol cerot kuat. Gitu. Makanya jangan besar asa bang. Karang supuk butek nggak apa-apa. Siapa tahu pas kita pengajian kena Ustaz Amin meninggal dunia kita tutup. Kita baca doa mudah-mudahan bermanfaat. Pas baca doa begitu langsung pleng buka bisa baca kitab apa aja. Siapa tahu. Yang penting jangan berhenti ngajinya. Kalau tolong membuka mah. Ya kita bilang mau berhenti kan ngaji. Kena Ustaz Amin meninggal kita berhenti ngaji kan. Karena nggak ada panitianya mau ngomong repot, jadi kita terpaksa malam minggu kita tutup pengajian kitab-kitab yang udah ada ya baca di rumah aja dah. Pas lagi baca doa terakhir langsung pinter. Siapa tahu, jangan putus asa ngaji aja karena udah. Siapa tahu tinggal cos gitu doang, tinggal cosnya doang kita. Bukan Ibnu Riyadh kan 4 tahun belajarnya. Laduni mah main mulu tiap hari, main layangan, nubak ikan orang dipancingin apa aja, kami orang ikat kakinya. Pinter itu yang Laduni begitu. Tiap hari daglog udah kerjanya, gala payah orang selepetin, kan udah busuk payah orang. Gitu. Iya nyelepet payah seneng banget kita, plus saya kan masuk dalam batinnya asik. 3 hari pada merah pocotnya. Itu pinter, itu Laduni namanya. Kalau kita belajar mana kita belajar. Cuman putuhnya yang kita minta kan putuh. Kapan putuhnya kita? Bukan putuh yang putih bang, cuma kue. Putuh ini mah. Yang kalau kita baca Allahumma inna nas'aukal futuh wal munuh wal gelut. Gelut. Futuhnya ini kapan kita dibuka oleh Allah. Yang penting kita yakin dan kita menghormati ilmu. Salah satunya diantaranya kata guru kalau kita menghormati ilmu dari kitab jurumiyah yang kita baca pertama disimpan, jangan disia-sia. Kita kan kadang belum habis bacanya kita udah hilang. Kita mah nggak dijilid akhirnya lembaran ketiga hilang kan, gitu. Kalau kita tandanya orang mau dapat ilmu, dia kitabnya juga ditata rapi. Gitu. Jadi tinggal nunggu cosnya dong itu bang. Cos. Itu loh makanya jangan males itu. Satu saat malaikat Jibril datang ke sini membukakan hati kita, tahu kita kagak ada ya. Kok pulang lagi Jibril? Kagak ada orang ya Allah. Lah emang apa? Tahu. Puyang kali begitu. Udah ngongkon bawa material palu Jibril membuka hati kita tuh. Lah kok pulang lagi Jibril? Orang kagak ada ya Allah. Ya udah dah kagak jadi gitu. Itu syaratnya istiqomah dan mudawamah di situ. Siapa tahu waktu itu kita mau dibukakan kita ada siap. Selalu standby kita. Kalau semangatnya anak-anak kan lagi bagian juga bisa udah semangat ngaji kemana aja begitu. Bilang lagi ngeblok ya. Itu tandanya orang yang paling sempurna. Ya sempurna, ya mau orang begitu. Manusia orang sempurna begitu. Bukan orang mulia, sempurna orangnya. Sifat manusia kan begitu. Itu manusia sempurna begitu. Tapi kalau kita menjadi orang yang mulia, ya nggak begitu. Orang yang istiqomah dan mudawamah itu
Makanya kata orang Arab, qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit kalau itu terus lestari menetap lebih mulia daripada banyak ecret-ecretan. Makanya waktu ada kontes Bango sama Kuntul, gitu. Ini ada orang yang menurut kalau Allah mengasih kemudahan itu bisa nggak? Bisa. Justru kadang-kadang antara ulama pada hasud begitu waktu mukim dia tuh waktu tidur mukim bareng-bareng. Umpama kayak saya mau kayak Pak Rozi ada tempat mukim bareng-bareng, dia mau belajar sungguh pinter di sana mah diululuin temen. Saya mah tuh tidur, kerjanya makan, bangun tidur, nggak ngaji ngapain. Tahu-tahu pas pulang-pulang di majelis taklim kita suruh ngajar, dia mah kagak suruh. Kan dia paling jadi paling dulu. Ngaji apaan sama dia? Lagi mungkin belajar kagak, tidur mulu. Gitu. Kasut. Gitu kasut. Dia mah judul gak hatam gitu. Judulnya kagak hatam dia mah. Ngaji apaan sama dia? Karena begitu itulah. Jadi membuat orang pada hasud begitu asbabnya. Tapi kalau orang yang pada ma'rifat nggak begitu. Kalau Allah mau menghendaki, yang nongkrong aja dapat gabus, yang turun ke sawah kagak dapat bisa jadi gitu. Makanya kita sekarang nggak boleh optimis dan nggak boleh pesimis, tawakal aja kepada Allah. Wa kam yatadarra'u ilallah ta'ala asa an yarzuqahu sa'ata munajatin bisopwatin wa halawatin. Berapa lama dia sudah tabaruk kepada Allah? Bisa jadi Allah memberikan anugerah kepadanya hanya pada saat dia munajat dengan hati yang bersih dan merasa manis. Fala in zafara bidzalika fi syahrin marratan bal fi sanatin marratan bal fi umri kullihi marratan adda dzalika akbar minnatin wa azama nikmatin. Andai kata dia ngalami yang demikian dalam sebulan sekali aja, atau setahun sekali aja, atau seumur hidup sekali aja, dia menganggap ini itu paling besar anugerah dan paling agung nikmat. Supaya bisa merasakan bagaimana rasanya jauh sama Allah, bagaimana rasanya dekat sama Allah. Kita nggak bisa ngatakan cakep kalau nggak ada yang jelek. Kita nggak bisa merasakan sengsara kalau nggak ada bahagia. Bahagia terus jadi nggak bahagia. Sengsara terus nggak sengsara. Gak biasa. Dari masjidnya tukang beca sampai tua kagak sengsara, udah biasa. Abis naik sedan terus ngebeca itu sengsara. Wakam yasurru wakam yaskurullah ta'ala wala yaktaritu bima qasahu minal masyaqqati wa kabada minal layali wa hajara minal ladzati fiha. Sering kali dia merasakan kebahagiaan dan sering kali dia bersyukur pada Allah Ta'ala, dan itu semua tidak dapat mengimbangi apa yang dia alaminya daripada segala macam kesulitan-kesulitan dan kesengsaraan daripada waktu malam, dan dia meninggalkan dari segala lazat-lazat padanya. Tsumma taral ladzi yaz'amu annahu raghibun fil ibadati yuhibbu an yahsula minha syai'an law ihtaja ahadun tahsila mithli hadil ibadati as-sofiyati ila nuqsani luqmatin min asyaihim aw tarki kalimatin la tu'nihim
audab inaumin sa'atan min ayunihim pala tas mahu anfusahum bidzalika wala tatibu qulubuhum. Kemudian kamu melihat orang-orang yang berkomentar bahwa dia mencintai ibadah, dia sangat suka kalau dia mendapatkan daripadanya sesuatu. Andai kata berhajat oleh salah seorang mereka untuk mendapatkan seperti ini ibadat yang murni kepada mengurangi suapan nasi daripada makan malamnya, atau meninggalkan berkata-kata yang tidak ada manfaatnya, atau menghela tidurnya satu saat daripada mata mereka, maka tidak memaafkan oleh diri mereka dengan demikian itu dan tidak akan merasa nyaman hati mereka. Tanya ini enggak? Udah. Kadang-kadang kalau lagi ada hal yang diharapkan itu kan biasanya meninggalkan sesaatnya rasanya rugi gitu. Tapi kadang-kadang kalau lagi nggak ada yang diharapkan itu perasaan kita agak hilang gitu. Itu apa yang arti dunia aku? Itu masih mau ngikut nafsu namanya. Ketika awalnya berharap kan Kalau memang dasarnya lillah mah nggak ada harapan, jadi stabil dia. ketika awalnya berharap kan karena tahu jadi berharap lagi. Betul. Cuma kadang-kadang itu ketika itu dilepaskan itu kadang-kadang Semangat kurang. perasaan ini Hambat. Ya sama, itu berarti masih nafsu. Kalau ada apa-apanya semangat, nggak ada apa-apanya nggak semangat. Itu termasuk mualaf namanya. Ya kan? Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin in asobahu khairunit ma'an nabi wa in asobahu syarrunin qalaba ala wajhihi khosirat dunya wal akhirah. Ada sebagian masyarakat yang ibadah pada Allah mengharapkan sesuatu. Kalau dia dapatkan terus dikerjain, kalau nggak dapat mundur. Gitu kan? Hah? Iya, ya contohnya kita dulu ngadain istighosa. Begitu yang sukses juga berhenti, yang gak sukses juga berhenti. Begitu udah pada sukses kerja berhenti. Emang dia tujuannya istighosa supaya dapat kerjaan, dapat ya udah berhenti. Kemudian ada yang nggak dikasih sama Allah supaya nggak kerja dulu, berhenti juga. Oh udah orang udah dapat gue belum, berhenti ya. Gitu. Kalau udah dapat udah, orang udah dapat gue belum gitu kan, udah aja berhenti lagi. Yang dapat berhenti, nggak dapat berhenti. Itu namanya man ya'budullaha ala harfin. Kayak ngaji ini, kita talim ini kan faridoh. Tapi kalau mengharapannya menambah ilmu dan jadi alim, tahu-tahu udah 2 tahun gak jadi alim, kalau emang itu harapannya berhenti. Tapi kalau tolabul ilminya faridotun, nggak ada itu harapan, ya gue mau kewajiban ngaji, mau bisa mau kagak mau ngaji kewajiban. Gitu. Bahkan orang berilmu tapi tidak bermanfaat gitu di masyarakat dan itu. Apakah itu ilmunya nggak berkah ya? Ilmu itu yang paling penting bermanfaat buat dirinya. Adapun nanti dibutuhkan atau tidak di masyarakat, karena pada zaman para nabi juga, nabi itu ilmunya banyak tapi buat diri sendiri. Ada memang yang diizinkan, katakanlah ya, kita nggak usah jauh-jauh. Kita belajar ilmu karate 40 orang, semua tamat. Yang dilantik jadi guru nggak 40-40-nya, 1 doang. Padahal tamat semua sampai ban hitam.
tamat semua. Tapi yang dilantik jadi guru pelatih cuma paling 2 orang. Kalau semua orang alim di kampung ini jadi kiai, yang hadir ke majelis siapa ntar? Iya, jadi ada gitu, Bang. Bukan nggak berkah, bukan menandakan nggak berkah. Allah yang menjaga supaya di kampung itu stabil. Idealnya 1000 orang 1 guru, idealnya. Kalau udah 500 orang 1 guru, itu juga udah pecah belah. Gitu. Makanya dibutuhkan satu kampung itu meskipun banyak ustadz, tapi ada yang sangat menonjol, giginya atuh. Ada yang satu yang paling mapan gitu, sehingga yang ustadz di bawah ini dinaumin ini. Tapi kalau semua kembar sama-sama semua, itu alamat berantakan kampung. Iya, kalau sama-sama papak semua, main sikutan berhenti, kayak ayam baru sapi, pada bodeh palanya semua, berebut tua. Iya, kalau ada yang lebih tinggi satu ilmunya, ini satu buat ngayomin lain-lain, diikat. Itu. Penyakit kita di masyarakat sekarang adalah yang membuat kita pada pecah belah. Kalimat thayyibah sudah nggak ada, yang ada kalimat khabithah. Pamatalu kalimatin thayyibatin asluha tsabitu wa faruha fis sama. Kalimat thayyibah itu ucapan yang muncul dari hati terus ke mulut. Itu namanya ditampil oleh Allah kayak pohonan yang akarnya menghunjam ke bumi, cabangnya ke langit. Itu Abu Bakar bilang, maksudnya bumi hati, langit itu mulut. Jadi kalimat itu keluar dari hati dan ke mulut, artinya apa yang diucapkan sama dengan hati. Nah, kata-kata yang begitu di masyarakat kita sekarang sudah jarang. Yang ada kamatalu kalimatin khabithah, yang ada kalimat khabithah, yang artinya menteror-teror, sehingga akhirnya masyarakat bukan makin satu, pencar makin jauh. Itu. Makanya ya malah min koror, nggak ada kemantapan, nggak ada gitu sekarang. Jadi ada pengajian musola ini menjelek-jelekan musola ini, jamaah ini menjelek-jelekan, nggak ada yang mengarang gurunya langsung. Ya, ya makanya akhirnya masyarakat makin banyak guru makin lemah, karena persatuannya makin rapuh gitu, Bang. Kenapa? Karena kalimat thayyibah sudah nggak ada. Gitu. Seperti itu masih di potensi penyakit hati, Bang. Iya, itu penyakit hati. Makanya Rasulullah di Makkah dan di Madinah, ya sebelum ngajarin ilmu dan hukum, yang dibentuk adalah kesatuan. Dipersatukan dari beberapa kabilah, antara kaum-kaum Aus dan Khazraj dipersatukan dulu. Sudah bulat baru dikasih ilmu. Kita sekarang enggak. Ilmunya dikasih, persatuannya nggak diajarin. Akhirnya terus sikut-nyikut. Gitu. Itu, Bang. Jadi kenapa Allah ada orang ilmunya banyak, kagak diangkat jadi kiai, nggak ngajar, bukan berarti nggak berkah. Karena memang dijaga, jangan sampai di kampung itu, kalau kata orang bijak, kalau kampung banyak insinyurnya maka pembangunannya akan bagus. Kampung banyak dokternya, warganya akan sehat. Kalau kampung banyak kiainya, warganya akan berantem terus, nggak berhenti. Ini ngetain enggak nih? Yang mana? Yang mana tuh? Kalau ada orang yang mengaku bahwa dia cinta sama ibadah, kan itu, dan dia kepengen mendapatkan itu sedikit pun, sedikit saja, andai kata untuk mendapatkan itu harus mengurangi makannya, makan malam, harus mengurangi tidur, mengurangi macam-macam, maka dia tidak akan mentolerir nafsunya untuk mendapatkan itu. Harus puasa 3 hari, dia puasa 3 hari. Kalau untuk mendapatkan nikmat ibadah, itu kan.
andai kata untuk mendapatkan rasa nikmat ibadah harus meninggalkan ngomong yang gak karuan, dia tinggalkan. Kalau orang-orang cinta ibadah, dalam bergaul, dalam macam-macam, kan omongan yang gak berguna kan banyak. Tapi kalau tamu datang ngomong-ngomongan, jangan pakai kuda catur, bengong aja. Gua supaya jaga Islam gua, nggak boleh ngomong gak karuan. Nggak, tamu mah ngobrol tuh ibadah, ngomongan. Iya, tamu kok diam aja sih? Takut nanti Islam gue jelek. Iya, purik, tanya dari mana aja, gimana kabarnya sekarang, itu mah ibadah. Wa ittafaqalahum, wa ittafaqalahum bin nadiri husulu ibadatin fi sofwatin pala ya'uddunahu khotiru amrin wala yakdumuna fihi kathiru syukrin. Andai kata kebetulan bagi mereka dalam waktu yang jarang-jarang mendapatkan ibadah dalam rasa kenikmatan, maka itu tidak dianggapnya merupakan masalah yang mengkhawatirkan. Wala yakdumuna fi katsir syukrin, dan tidak membuat dia lebih maju padanya banyak-banyak syukur. Wa inna ma ya'zumu sururuhum wa yaksuru bizahiri hamduhum. Idza hasalalahum dirhamun au istaqamat lahum kasratun au tobat lahum maraqatun au tolat lahum fi salamatin. Salamatil badani. Hanya saja yang dianggap besar menjadi besar oleh kegembiraan mereka, dan yang menjadi banyak pujian mereka dengan hal-hal yang zahir. Apabila dia mendapatkan mata uang atau menjadi baik bagi mereka hal-hal yang rusak, atau sedap bagi mereka rasanya sayur, atau dia hidup panjang umur dalam sehat badan, itu yang disyukuri bagi mereka-mereka orang yang sukiyah dan orang-orang yang awam. Fayaquluna inda dzalika alhamdulillah hada min fadlillah. Begitu dapat duit banyak, alhamdulillah, kuat banget. Tunggu lagi. Fa'anna yusawi haula'il ghafilunal ajizuna ma'ulaika su'ada'il mujiddinal mujtahidina. Mana bisa sama mereka orang yang lalai, yang lemah, dibanding mereka orang yang bahagia, yang selalu bersungguh-sungguh dan berijtihad. Walidzalika sara haulal masakinu an hadzal khairi mahrumina. Oleh karena itulah jadilah mereka orang-orang miskin dari ini kebaikan dianggap mahrumin, orang-orang yang lacur kuda. Wa ulaikal muayyiduna bihi zafirina faizina. Dan mereka itu orang-orang yang diberikan pertolongan kepadanya, termasuk orang yang berhasil dan orang yang sukses. Wa kadzalika qassamal amra ahkamul hakimina subhanahu wa huwa a'lamul alimin. Begitulah telah membagi-bagi akan permasalahannya oleh zat yang maha ahkamul hakimin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia
yang paling tahu dari semua yang tahu. Fahadza tafsilu qouli ta'ala alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Inilah tafsilan firman Allah Ta'ala, bukankah Allah itu lebih mengetahui terhadap orang-orang yang pandai bersyukur? Fatafaham waraihi haqqahu, maka pahamilah dan peliharalah akan hak-hak Allah. Wa'lam annaka lam tahrum qad khairan anta tatamannahu illa min kibali nafsika. Perlu diketahui bahwasanya kamu tidak akan kosong sama sekali, tidak akan kosong sama sekali dari kebaikan yang kamu bisa harap-harapkannya, kecuali min kibali nafsika, yang dari arah nafsumu sendiri. Babdzul majhudaka lita'rifa qadra nikmatillahi ta'ala, maka kerahkanlah segenap kemampuanmu agar kamu mengetahui, memahami nilai nikmat Allah Ta'ala. Wa tu'azzimha haqqa ta'zimiha fatakuna ahlan laha, dan agungkanlah nikmat itu sebenar-benar mengagungkan, pasti kamu akan menjadi ahli baginya. Wali toiha, dan untuk memberikannya. Tsumma yumannu alaika bi buqaiha, kemudian akan dianugerahkan atas kamu kelestariannya. Kama manna alaika bi ibtidaiha, sebagaimana Allah menganugerahkan atas kamu pada awalnya. Ala manaturu fil asani innahu raufur rahim, sesuai apa yang kami uraikan nanti pada asal yang kedua, sungguhnya Allah Maha Rauf, kasih sayang, Ar-Rahim juga sama.